Rupanya kamu di sini, bro. Itu Saka yang sedari tadi memang membuntuti Dedi. Dia curiga sama Dedi karena dia tahu Dedi orangnya mata keranjang bin mesum abis. Sialan nih si Saka, nggak tahu kalau orang lagi mupeng apa. Batin Dedi sambil memejamkan mata gusar sehabis gagal mencium Kanaya. Kanaya membuang nafasnya kasar juga. Syukurlah, pikirnya. Tumben nyariin gue, tanya Dedi mencoba menenangkan ritme jantungnya. Itu dicariin Lira. Belum selesai ngomong, Dedi udah ngibrit aja. Takut pacar benerannya curiga. Duh Saka, thanks. Saka mendekat langsung mencium bibir Kanaya. Saka stop, ucap Kanaya mendorong tubuh Saka. Saka kebingungan. Tumben banget Kanaya menolak ciumannya. Kenapa sih? Biasanya juga kamu suka. Bukan itu, tapi mata Kanaya mengoda Saka. Kalau di belakang Saka ada orang. Saka memutar kepalanya perlahan dan plak. Jadi dia orangnya, teriak Rasti yang sama sekali tidak peduli kalau ada yang mendengarnya berteriak. Saka melengos malas meladeni nenek lampir yang drama queen ini. Sedang Kanaya hanya mematung di tempat. Mereka berdua tidak peduli dengan teriakan Rasti yang over itu. Beberapa menit saja teriakan Rasti bisa mengundang hampir seluruh peserta makbar untuk menonton aksinya. Aku nggak nyangka kalian bisa mesum di tempat seperti ini. Padahal kamu tahu kan ya, kalau Saka itu pacar aku. Dasar perempuan culun gatal. Waduh, malah Rasti meneruskan dramanya. Kanaya jadi pucat pasi. Ingin menjelaskan tapi Rasti menghalau perkataan Kanaya dengan tangisannya. Saka tak bisa berkata-kata lagi. Terlintas pikiran kalau ia ingin jujur saja bahwa dia dan Kanaya sudah menikah. Oke, aku akan jujur, teriak Saka yang membuat suara kerumunan itu mendadak hilang berganti hening. Pun demikian suara tangisan Rasti. Sebenarnya aku dan Kanaya itu tidak ada hubungan apa-apa. Tadi Saka bantuin aku niup mata karena aku kelilipan. Bohong, teriak Rasti. Ada saksinya? Iya, ada saksinya. Saka bingung. Saksi mana yang dimaksud oleh Kanaya? Perasaan tidak ada orang lain kecuali Rasti yang melihatnya sedang berciuman. Yang lain semakin penasaran. Siapa saksi yang bisa mereka percaya? Kak Dedi. Saka saksinya kan kalau aku dan Kak Saka tidak ngapa-ngapain. Dedi terkejut. Tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Iya, tadi kami ngobrol bertiga. Bagaimana bisa mereka mesum di sini? Padahal belum ada 5 menit ada tinggal. Ucap Dedi sambil meyakinkan semua orang. Lambat tahun kerumunan itu menghilang dan orang-orang sibuk dengan kegiatan selanjutnya. Di sini semakin banyak mahasiswa yang tahu kalau Rasti itu drama queen. Demi mendapatkan hati Saka, dia berani membuat drama untuk mengusutnya Kanaya. Kamu nggak apa-apa kan, Nay? Karena dia yang merasa bersalah membuat Kanaya mengambil Dedi tanpa dirinya. Kok malah nuduhnya kamu salah kakak sih, Nay? Salah kayak nggak tahu Kak Nasya itu bikin emosi. Saat Kanaya yang sebal setengah mati karena Saka menciumnya sembarangan. Sudah beberapa kali Kanaya itu atas kendali. Tapi kenapa di tempat yang begini? Adik kamar boro-boro berani. Yang ada dirinya lah yang berusaha menggoda Saka, tapi lelaki itu tak tertarik. Kamu pulang sama aku aja, tunggu di gang samping kampus, bisik Saka sambil melewati Kanaya yang sedang menuruni bus karena mereka sudah sampai di kampus. Kanaya mendengarnya, tapi pura-pura tak peduli. Ada dia soalnya. Kak Saka barusan ngomong gak sih, Nay? Hah, gak dengar tuh, jawabnya sambil menahan tawa. Melihat wajah dia yang menggemaskan itu. Setelah dirasa barang bawaannya lengkap, Kanaya berbarengan dengan Dea, keduanya keluar dari kampus. Karena Dea menaiki ojek online, jadilah dia duluan. Sedang Kanaya beralasan menunggu ojol yang belum datang. Setelah kepergian Dea, Kanaya mulai berjalan menuju gang samping kampus. Kebetulan di sana juga ada sebuah warung kelontong yang ada tempat duduknya buat tukang ojek minum kopi. Kanaya mengambil minuman yang ada di showcase tempat minuman dingin, lalu duduk di sana. Rasa hausnya kini hilang seketika. Tak lama setelah dia menghabiskan minuman dingin, Saka yang ditunggunya datang dengan motor metik kecintaannya itu. Naik,
ucap Saka sambil mengambil tas di tangan Kanaya. Tanpa ragu, Kanaya langsung menaiki motor suaminya itu dan memeluk pinggang Saka dengan erat. Padahal rumah mereka dekat dengan kampus, tapi kenapa perjalanan kali ini sangatlah lama? Kanaya menyandarkan dagunya di pundak Saka sambil memperhatikan pria itu dari spion. Ganteng, batinnya sambil tersenyum-senyum sendiri. Mereka sampai di halaman rumah. Kanaya menuruni motor dan membuka kunci rumah mereka. Ngapa? Ada masalah? Saka kini melihat Kanaya kesulitan membuka pintunya sendiri. Gak tahu ini kok susah. Kini kunci sudah beralih tangan ke Saka. Ceklek, Saka menatap Kanaya heran. Kamu ngerjain aku ya? Kanaya hanya nyengir dan mendorong suaminya itu untuk masuk. Kanaya mencium tipis-tipis Saka. Berbalik dan mencabut kunci di luar pintu tadi dan sekarang ia mengunci pintu dari dalam. Siap enggak? Tanya Kanaya yang rancu, membuat Saka mengangkat kedua bahunya sambil nyengir. Wow, Kanaya melompat dan Saka menggendongnya ala koala. Mereka berciuman menuju ke lantai 2 di mana kamarnya berada. Lagi asik-asiknya bercumbu, tiba-tiba suara bel rumah mereka berbunyi. Sialan, siapa sih itu, ganggu aja. Awas aja kalau nggak penting, gerutu Saka berkepanjangan. Kanaya hanya tertawa gemas melihat kerutuan suaminya. Bersama Abbas, Bimo, dan beberapa anak buahnya, kini mereka duduk di sebelah ruangan privat restoran. Padahal mereka berdua tadi belum sempat mandi. Kenapa sih om gak di rumahku aja ngobrolnya? Tanya Kanaya sedikit bete. Kamu udah berhasil mendekati Dedi belum? Ini om punya beberapa foto yang mencurigakan. Dedi bertemu dengan seseorang di parkiran kafe depan kampus kalian. Tapi siapa itu om? Tidak bisa melacaknya, jelas Abbas yang frustasi lantaran tadi hampir saja mendapatkan siapa orang di balik gembong narkoba. Om, tenang aja, aku bakal cari tahu lagi sebentar lagi. Aku jamin itu. Soalnya dia tuh udah mau ngaku kalau dia kerja sama dengan gembong narkoba itu. Oke, om serahkan sama kamu Kanaya. Sekarang kita makan dulu. Kalian pasti lapar kan? Ajak Abbas yang sudah memesan banyak makanan untuk mereka semua. Sudah lama Kanaya tidak merasakan suasana makan bersama anak buahnya. Jadi dia sedikit mengobati kerinduannya. Lain halnya dengan Saka yang kikuk dengan makan dengan mereka yang memiliki wajah menyeramkan. Sedari tadi Kanaya bermanja-manja dengannya dan yang lain melihat. Itu semakin membuat Saka tidak nyaman. Bisa geser dikit enggak? Bisa geser sedikit aja enggak, Nay? Ngapa emangnya? Bukannya di makrab kemarin kamu maunya dekat-dekat aku terus? Please Nay, ini bukan tempat yang tepat, pinta Saka dengan tulus. Kanaya pun sedikit ngambek dan menggeser tempat duduknya agak menjauh. Sabar ya Nay, nanti di rumah aku bakal manjain kamu. Lanjutnya kemudian sambil menggenggam tangan Kanaya.